Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengkultusan terhadap orang-orang yang soleh yang sudah mati, kemudian pengkultusan terhadap kuburan-kuburan orang-orang soleh, makam-makam yang dianggap keramat, ini sudah sangat memprihatinkan. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang rela berhutang demi untuk bisa melakukan safar, perjalanan jauh dalam rangka ziarah ke makam-makam yang mereka anggap makam keramat, makam-makam yang banyak barokahnya di sana. Padahal masjid yang ada di sekitar mereka, di mana masjid adalah pusatnya keberkahan, banyak mereka abaikan. Bahkan karena fanatiknya, karena hulunya mereka terhadap diri dan kuburan orang-orang yang sudah mati yang dianggap soleh tersebut, mereka rela mempertahankan makam-makam keramat tersebut meskipun harus bentrok dengan sesama kaum muslimin. Semisal kejadian penggusuran makam Mbah Priok di Jakarta. Tentu ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang sudah mati itu bisa membantu mereka. Padahal sesoleh apapun manusia, mereka butuh kepada yang hidup. Mereka butuh didoakan, butuh disedekahkan, butuh dihajikan, butuh dibayarkan hutangnya. Jadi bukan kepada orang-orang yang mati tempat kita untuk meminta-minta, tempat untuk berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan juga kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita meminta, kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Kalau kita butuh pertolongan, maka kita diperintah untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan meminta-minta kepada guru sekumpul. Kalaulah guru sekumpul dianggap sebagai guru, sebagai ulama, maka adabnya setelah beliau meninggal dunia, kita atau orang-orang yang mengaku sebagai muridnya, maka seharusnya mendoakan beliau, menyedekahkan sesuatu atas nama beliau. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima amal-amal beliau. Bukan kita yang meminta pertolongan kepada beliau yang sudah mati. Sudah jelas, sesoleh apapun orang yang meninggal dunia, maka yang menyolatkan adalah mendoakan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagaimana mungkin setelah orang meninggal dunia, setelah dikubur, kita pula yang meminta mereka yang telah meninggal dunia itu untuk mendoakan. Kita meminta tolong kepada mereka. Dan jelas, perbuatan ini banyak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Banyak kaum muslimin yang mereka tidak menyadari bahwa meminta-minta kepada orang yang sudah mati, meskipun itu adalah orang yang soleh, maka itu adalah kesyirikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Az-Zumar, "Ala lillahid dinul khalis." Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya minta dalil tentang tidak bolehnya bertawasul kepada orang yang soleh, yang sudah meninggal. Dalil utamanya adalah karena itulah perbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka itu beribadah kepada berhala dengan niat tawasul kepada orang soleh.
sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lain, dahulunya adalah orang-orang soleh ketika mereka masih hidup. Lalu mati, orang-orang pun bersedih. Setiap kali ingat jasanya, mereka termotivasi untuk beribadah. Akhirnya muncul inisiatif untuk membuat patung. Lalu akhirnya disembah dengan niat menjadikan orang soleh yang sudah meninggal yang patungnya di sini sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di antaranya dalam Quran surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat, mananya kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh. Lalu mereka berkata, orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah Az-Zumar ayat 3 dikatakan, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ingatlah, milik Allah lah agama yang murni ini, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, wali itu disembah setelah kematiannya. Orang-orang soleh itu setelah matinya kemudian disembah, lalu ditegur. Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah mati ini, tapi mereka jadi wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi alasan bahwa orang soleh yang sudah mati itu hanya sebagai wasilah, itu alasan yang juga dipegang oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Apakah Lata dan Uzza itu dulunya orang jahat? Bukan, mereka orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah. Kemudian orang-orang musyrik menjadikan Lata, Uzza tersebut sebagai wasilah untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tasyabahat qulubuhum, kata Allah. Hati mereka, pemikiran mereka, pemahaman mereka, alasan mereka sama, walaupun hidup di zaman dan tempat yang berbeda. Ayat-ayat tadi menjadi dalil yang jelas dan nyata tentang terlarangnya hal itu, karena mereka terkena ancaman seperti ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ini yang pertama. Kedua, coba lihat apakah setelah Nabi wafat para sahabat bertawasul nggak kepada Nabi SAW setelah wafatnya? Sama sekali tidak, ya. Berdasarkan hal itulah maka tawasul kepada orang yang sudah mati, sesoleh apapun orang tersebut, maka terlarang, karena ini pada hakikatnya adalah beribadah kepada orang yang sudah mati tersebut. Wallahu a'lam.